Meski hidup serba kekurangan, pria ini tak pernah absen memberi makan seorang pengemis setiap hari. Tapi siapa tangka, apa yang terjadi kemudian justru membuat semua orang terharu dan tak menyangka sama sekali. Assalamualaikum sahabat semua, sebelum kita mulai kisah penuh hikmah hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang. Rahmat tidak pernah menganggap dirinya orang istimewa. Ia hanya pria sederhana yang hidup di kota kecil dengan rutinitas yang nyaris sama setiap hari. Pagi berangkat ke pasar, siang bekerja apa saja yang tersedia. Lalu sore pulang dengan langkah pelan sambil menghitung sisa uang di satunya. Kadang cukup, kadang pas-pasan, bahkan sesekali kurang. Namun ada satu kebiasaan yang selalu ia jaga. Sesuatu yang bagi orang lain mungkin tampak kecil, tapi bagi Rahmat memiliki makna tersendiri. Setiap sore, sebelum pulang ke rumah kontrakan sempitnya, ia selalu membeli sebungkus nasi sederhana dari warung dekat pasar. Lauknya tidak mewah, biasanya tempe, tahu, atau telur dadar. Bungkusan itu bukan untuk dirinya. Ia membawanya ke trotoar dekat masjid tua, tempat seorang pengemis tua hampir setiap hari duduk diam dengan pakaian kusam dan wajah lelah. Tak banyak yang tahu siapa pengemis itu. Orang sekitar hanya mengenalnya sebagai pria pendiam yang jarang meminta secara langsung. Ia lebih sering duduk sambil menunduk, sesekali tersenyum tipis kepada orang yang lewat. Sebagian orang memberi receh, sebagian lagi hanya melintas tanpa menoleh. Rahmat termasuk sedikit orang yang memilih berhenti. Awalnya semua terjadi tanpa rencana. Beberapa bulan lalu, meski hidup serba kekurangan, pria ini tak pernah absen memberi makan seorang pengemis setiap hari. Tapi siapa tangka, apa yang terjadi kemudian justru membuat semua orang terharu dan tak menyangka sama sekali. Assalamualaikum sahabat semua, sebelum kita mulai kisah penuh hikmah hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang. Rahmat tidak pernah menganggap dirinya orang istimewa. Ia hanya pria sederhana yang hidup di kota kecil dengan rutinitas yang nyaris sama setiap hari. Pagi berangkat ke pasar, siang bekerja apa saja yang tersedia. Lalu sore pulang dengan langkah pelan sambil menghitung sisa uang di satunya. Kadang cukup, kadang pas-pasan, bahkan sesekali kurang. Namun ada satu kebiasaan yang selalu ia jaga. Sesuatu yang bagi orang lain mungkin tampak kecil, tapi bagi Rahmat memiliki makna tersendiri. Setiap sore, sebelum pulang ke rumah kontrakan sempitnya, ia selalu membeli sebungkus nasi sederhana dari warung dekat pasar. Lauknya tidak mewah, biasanya tempe, tahu, atau telur dadar. Bungkusan itu bukan untuk dirinya. Ia membawanya ke trotoar dekat masjid tua, tempat seorang pengemis tua hampir setiap hari duduk diam dengan pakaian kusam dan wajah lelah. Tak banyak yang tahu siapa pengemis itu. Orang sekitar hanya mengenalnya sebagai pria pendiam yang jarang meminta secara langsung. Ia lebih sering duduk sambil menunduk, sesekali tersenyum tipis kepada orang yang lewat. Sebagian orang memberi receh, sebagian lagi hanya melintas tanpa menoleh. Rahmat termasuk sedikit orang yang memilih berhenti. Awalnya semua terjadi tanpa rencana. Beberapa bulan lalu, Rahmat melihat pria tua itu tampak sangat lemah, seolah belum makan seharian. Saat itu Rahmat kebetulan punya sedikit uang lebih, lalu membelikan nasi bungkus. Ia menyerahkannya tanpa banyak kata. Pengemis itu menerimanya dengan tatapan haru yang sulit dilupakan. Sejak hari itu, kebiasaan tersebut terus berlanjut. Bukan karena Rahmat merasa paling dermawan,
Ia hanya merasa selama dirinya masih bisa makan, selalu ada ruang untuk berbagi, sekecil apapun. Prinsip itu tumbuh dari didikan ibunya sejak kecil. Ibunya sering berkata bahwa rezeki bukan sekedar jumlah, tetapi juga keberkahan dan rasa cukup. Kondisi hidup Rahmat sebenarnya jauh dari nyaman. Ia tinggal sendiri setelah kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Penghasilannya dari pasar tidak tetap. Kadang mendapat upah lumayan saat banyak barang harus diangkut. Tetapi di hari sepi ia pulang hanya dengan beberapa lembar lubang ribuan. Meski begitu, Rahmat jarang mengeluh. Ia terbiasa hidup sederhana. Baginya yang penting masih bisa bekerja dan menjaga kesehatan. Sisanya ia jalani dengan sabar. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Banyak pedagang pasar menutup lapak lebih cepat. Rahmat yang sejak pagi membantu bongkar muatan hanya mendapat upah kecil. Uang itu sebenarnya pas untuk makan malam dan ongkos listrik kontrakan. Namun langkahnya tetap berhenti di warung langganan. "Seperti biasa, Mat?" tanya ibu warung. Rahmat mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu setelah membeli nasi bungkus itu, uangnya hampir habis. Tapi ada ketenangan aneh yang ia rasakan setiap kali melakukan hal tersebut. Saat sampai di trotoar masjid tua, pengemis tua itu masih duduk seperti biasa, meski tubuhnya terlihat menggigil karena udara dingin. Rahmat menyerahkan nasi bungkus sambil berkata pelan, "Makan dulu, Pak. Hujan begini pasti dingin." Pria tua itu menatap Rahmat lama lalu mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Tidak ada percakapan panjang. Mereka seolah sudah saling memahami tanpa banyak kata. Beberapa orang yang melihat kejadian itu terkadang berkomentar. Ada yang memuji, ada juga yang heran. Seorang pedagang pernah bertanya kenapa Rahmat tetap memberi meski hidupnya sendiri sulit. Rahmat hanya menjawab singkat bahwa berbagi membuat hatinya lebih tenang. Jawaban sederhana itu sering membuat orang terdiam, meski tidak semua langsung sepakat. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Rahmat bekerja, lalu membeli nasi bungkus, kemudian mampir ke trotoar masjid. Kebiasaan itu menjadi bagian dari ritme hidupnya, sesuatu yang terasa kurang jika terlewat. Kadang ia juga membawa teh hangat atau air mineral jika ada rezeki lebih. Ia tidak pernah menganggap pengemis itu sebagai beban. Sebaliknya, Rahmat merasa memiliki teman diam yang selalu mengingatkannya tentang rasa syukur. Suatu ketika, Rahmat sendiri sedang tidak enak badan. Tubuhnya lelah karena beberapa hari berturut-turut bekerja keras. Ia sempat berpikir untuk langsung pulang tanpa mampir ke warung. Namun langkahnya tetap berhenti di tempat yang sama. Ia membeli nasi bungkus meski dirinya sebenarnya juga lapar. Saat menyerahkan makanan itu, pengemis tua itu tampak menyadari kondisi Rahmat. "Kamu sendiri sehat?" tanya pria tua itu pelan. Rahmat hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak ingin percakapan panjang. Bagi Rahmat, berbagi bukan untuk mencari perhatian atau balasan, melainkan sekedar menjalankan apa yang ia yakini baik. Malam itu, Rahmat pulang dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Ia makan seadanya di rumah, lalu beristirahat sambil memikirkan hari esok. Dalam hidupnya yang sederhana, Rahmat tidak punya banyak rencana besar. Ia hanya ingin bekerja dengan jujur, menjaga kesehatan, dan tetap bisa berbagi walau sedikit. Ia percaya bahwa kebaikan tidak selalu terlihat hasilnya secara langsung, namun pasti meninggalkan jejak. Tanpa ia sadari, kebiasaan kecil itu mulai diperhatikan lebih banyak orang. Beberapa pedagang pasar diam-diam mengamati konsistensinya. Ada yang mulai menaruh hormat, ada pula yang ikut berbagi kepada pengemis lain. Rahmat sendiri tidak pernah merasa sedang melakukan sesuatu yang besar. Ia menjalani semuanya secara alami. Baginya hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya memikirkan diri sendiri. Sore itu, setelah menyerahkan nasi bungkus seperti biasa, Rahmat duduk sebentar di bangku dekat masjid. Angin sejuk berhembus, membawa aroma tanah basah sisa hujan. Ia memandang langit yang mulai berubah warna, merasa tenang meski hidupnya belum sepenuhnya mudah. Ia tidak tahu bahwa kebiasaan sederhana itu kelak akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saat itu ia hanya menjalani hari seperti biasa, bekerja, berbagi, lalu pulang dengan harapan esok masih diberi kesempatan melakukan hal yang sama.
Hari-hari setelah itu berjalan seperti alur sungai yang tenang. Rahmat tetap berangkat ke pasar setiap pagi, bekerja dengan apa saja yang tersedia. Kadang membantu pedagang sayur menurunkan karung, kadang mengantar barang ke kios lain. Pekerjaan serabutan membuat penghasilannya tidak menentu, tetapi Rahmat sudah terbiasa dengan ritme tersebut. Ia lebih memilih mensyukuri apa yang ada daripada memikirkan kekurangan terus-menerus. Meski hidup sederhana, satu kebiasaan tetap ia jaga, membeli nasi bungkus setiap sore untuk pengemis tua di dekat masjid. Kini kebiasaan itu mulai diperhatikan lebih banyak orang, bukan karena Rahmat sengaja menunjukkan, melainkan karena konsistensinya sulit diabaikan. Beberapa pedagang yang dulu hanya melihat sekilas, kini mulai memahami bahwa Rahmat melakukannya bukan sesekali, melainkan hampir setiap hari. Bahkan saat kondisi pasar sedang sepi, ia tetap menyempatkan diri berhenti di warung kecil yang sama. Ibu warung yang biasa melayaninya pun mulai hafal. Tanpa perlu banyak bicara, ia sudah tahu Rahmat akan membeli 1 bungkus nasi tambahan. Sesekali ibu itu memberi potongan harga kecil atau menambahkan lauk seadanya. Bukan karena kasihan, melainkan rasa hormat terhadap ketulusan Rahmat. Sore itu suasana pasar agak ramai. Banyak kiriman barang datang menjelang akhir pekan. Rahmat mendapat cukup pekerjaan sejak pagi, membuat penghasilannya hari itu sedikit lebih baik. Ia sempat berpikir membeli lauk lebih enak untuk pengemis tersebut. Bukan sesuatu yang mewah, hanya nasi dengan ayam goreng sederhana. Ketika nasi itu diserahkan, pengemis tua tersebut terlihat terkejut. Ia memandang Rahmat dengan ekspresi hangat, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya hanya mengangguk pelan. Rahmat tidak menanyakan apapun. Ia percaya kebaikan tidak perlu penjelasan panjang. Namun perubahan kecil mulai terasa. Beberapa orang yang sering melewati trotoar itu kini juga berhenti sesekali. Ada yang memberi air minum, ada yang sekadar menyapa. Mungkin bukan karena ingin meniru Rahmat sepenuhnya, tetapi setidaknya kehadiran pengemis tua itu tidak lagi sepenuhnya diabaikan. Rahmat sendiri tetap menjalani rutinitasnya tanpa banyak komentar. Ia tidak ingin perhatian orang mengubah niatnya. Baginya, berbagi tetap harus sederhana. Suatu sore, seorang pemuda yang juga bekerja di pasar menghampirinya. "Mat, kamu kenal dekat sama bapak itu?" tanyanya. Rahmat menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas memberi makan dan sesekali menyapa. Tidak pernah ada percakapan panjang, apalagi membahas masa lalu. Pemuda itu tampak berpikir sejenak lalu berkata bahwa tidak semua orang mampu konsisten melakukan hal kecil seperti itu. Rahmat hanya tersenyum, merasa apa yang ia lakukan sebenarnya biasa saja. Namun dalam hati, Rahmat mulai menyadari sesuatu. Kebaikan sederhana ternyata bisa menular. Tanpa ceramah panjang, tanpa niat menjadi contoh, kebiasaan kecil bisa menggerakkan orang lain. Beberapa hari kemudian, hujan kembali turun cukup sering. Pasar menjadi lebih sepi. Pendapatan Rahmat ikut menurun. Ada hari di mana ia harus memilih antara membeli lauk untuk dirinya atau tetap membawa nasi bungkus untuk pengemis itu. Pilihan itu tidak selalu mudah. Rahmat juga manusia biasa yang punya kebutuhan. Tapi setiap kali ia ragu, ia teringat wajah pria tua yang selalu menunggu di trotoar. Ingatan itu cukup membuat langkahnya kembali mantap. Di tengah kondisi sulit tersebut, ada hal lain yang mulai Rahmat rasakan. Kedekatan emosional yang tidak ia sadari sebelumnya. Tanpa banyak percakapan, ia merasa sudah terbiasa melihat pengemis itu setiap sore. Kehadiran pria tua tersebut menjadi bagian dari rutinitas yang menenangkan. Suatu hari saat Rahmat datang sedikit lebih lambat dari biasanya, pengemis itu terlihat menoleh berulang kali ke arah jalan, seolah menunggu. Ketika Rahmat akhirnya muncul, senyum tipis pun langsung terlihat di wajahnya. Momen sederhana itu membuat Rahmat sadar bahwa perhatian kecil pun bisa berarti besar bagi seseorang. Sejak saat itu, Rahmat berusaha lebih tepat waktu, bukan karena kewajiban, tetapi karena ia tidak ingin orang lain merasa diabaikan. Di sisi lain, beberapa pedagang pasar mulai menunjukkan sikap berbeda terhadap Rahmat.
Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai buruh serabutan, tetapi sebagai pribadi yang punya keteguhan hati. Ada yang mulai menawarkan pekerjaan lebih dulu ketika ada bongkar muatan, mungkin sebagai bentuk penghargaan diam-diam. Rahmat menerima semua itu dengan biasa saja. Ia tidak merasa berubah menjadi sosok istimewa. Ia hanya menjalani hidup seperti sebelumnya. Sore yang lain, setelah menyerahkan nasi bungkus, Rahmat duduk sebentar di bangku dekat masjid. Langit tampak cerah setelah hujan semalaman. Ia merasakan kelelahan, tetapi juga ketenangan. Pengemis tua itu tiba-tiba berbicara lebih panjang dari biasanya. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lebih jelas. Katanya, perhatian kecil Rahmat membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat Rahmat terdiam. Ia menyadari bahwa kebaikan kadang tidak membutuhkan balasan materi. Ucapan tulus saja sudah cukup menjadi energi baru. Namun Rahmat belum tahu bahwa situasi akan berubah dalam waktu dekat. Kebiasaan yang selama ini terasa stabil, perlahan menuju titik yang tidak ia duga. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Pengemis tua itu terlihat lebih lelah dari biasanya. Tubuhnya tampak kurus, gerakannya lambat. Rahmat sempat khawatir, tetapi tidak tahu harus berbuat apa selain tetap datang dan memberi makan. Kekhawatiran itu tersimpan dalam diam, menyertai langkah Rahmat pulang setiap sore. Ia mulai merasa bahwa rutinitas sederhana ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Perubahan yang semula hanya terasa samar, akhirnya benar-benar terjadi. Suatu sore, Rahmat datang seperti biasa dengan sebungkus nasi hangat di tangannya. Langkahnya ringan meski tubuh lelah setelah seharian bekerja. Ia sudah membayangkan akan melihat pria tua itu duduk di bangku trotoar seperti hari-hari sebelumnya. Namun saat sampai di sana, bangku itu kosong. Awalnya Rahmat mengira ia datang terlalu cepat atau mungkin pengemis itu sedang ke kamar mandi masjid. Ia duduk sebentar sambil menunggu, menaruh bungkusan nasi di sampingnya. Waktu berjalan, orang-orang lalu lalang, azan maghrib hampir berkumandang, tetapi pria tua itu tetap tidak muncul. Rahmat pulang dengan perasaan ganjil. Nasi bungkus itu akhirnya ia berikan kepada tukang becak yang kebetulan belum makan. Meski begitu, pikirannya masih tertinggal di trotoar masjid. Keesokan harinya ia datang lagi, membawa nasi seperti biasa. Bangku itu kembali kosong. Perasaan khawatir mulai muncul. Ia mencoba bertanya kepada penjaga parkir, pedagang sekitar, bahkan marbot masjid. Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang mungkin pria tua itu pindah tempat. Ada pula yang menduga ia sedang sakit. Semua hanya perkiraan. Hari ketiga, keempat, hingga hampir seminggu, situasinya tidak berubah. Bangku itu tetap kosong. Rutinitas Rahmat tiba-tiba terasa berbeda. Sepulang kerja, ia masih membeli nasi bungkus, tetapi sering bingung harus memberikannya kepada siapa. Kadang ia memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan, kadang dibawa pulang untuk dirinya sendiri. Namun perasaan kehilangan tetap ada. Rahmat baru menyadari bahwa kebiasaan sederhana itu bukan sekedar memberi makan. Ada hubungan kemanusiaan yang terbangun perlahan, meski tanpa banyak kata. Kehadiran pria tua itu telah menjadi bagian dari kesehariannya. Suatu sore, ia duduk lebih lama di bangku dekat masjid. Angin bertiup pelan, suara kendaraan terdengar samar. Rahmat memandang jalan, berharap melihat sosok yang dikenalnya. Harapan itu tak terwujud. Ia mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Usia pria itu memang sudah lanjut. Kondisinya beberapa minggu terakhir juga terlihat menurun. Pikiran tersebut membuat hati Rahmat tidak tenang. Meski begitu, ia mencoba tetap positif. Rahmat memilih berdoa diam-diam setiap selesai sholat, berharap pria tua itu dalam keadaan baik. Doa itu sederhana, tanpa kata-kata panjang tetapi tulus. Hari-hari berikutnya, Rahmat kembali fokus pada pekerjaannya. Pasar mulai ramai lagi setelah cuaca membaik. Ia mendapat lebih banyak kesempatan kerja. Namun di sela kesibukan, pikirannya kadang kembali ke trotoar masjid. Beberapa pedagang yang tahu kebiasaannya ikut bertanya. Ketika Rahmat mengatakan pengemis itu sudah lama tidak terlihat, mereka pun tampak heran. Sebagian merasa kehilangan juga, meski tidak sedekat Rahmat. Situasi ini membuat Rahmat memahami sesuatu.
Seseorang bisa meninggalkan kesan tanpa harus dikenal secara mendalam. Kehadiran sederhana pun bisa berarti. Suatu malam, Rahmat berjalan pulang sedikit lebih lambat. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di trotoar. Ia melewati masjid dan tanpa sadar menoleh ke bangku itu. Masih kosong. Ia tidak berhenti kali ini, hanya menatap sekilas lalu melanjutkan langkah. Ada rasa pasrah yang mulai tumbuh, meski masih tersisa harapan kecil. Dalam beberapa minggu, rutinitas Rahmat berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi membeli nasi bungkus secara khusus setiap sore, namun kebiasaan berbagi tetap ada. Ia mulai lebih peka terhadap orang sekitar yang membutuhkan bantuan. Kadang ia membantu kuli lain yang kesulitan, kadang membelikan minuman untuk teman kerja yang kelelahan. Kebaikan kecil tetap mengalir, hanya bentuknya berbeda. Rahmat merasa pengalaman dengan pengemis tua itu meninggalkan pelajaran mendalam. Ia belajar bahwa memberi tidak harus terikat pada satu orang atau satu situasi. Yang penting adalah menjaga kepedulian. Meski begitu, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Setiap melewati trotoar masjid, kenangan itu muncul kembali. Ia tidak menyesal pernah berbagi, justru bersyukur punya kesempatan. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Rahmat stabil meski sederhana. Ia tidak lagi menunggu di bangku masjid, namun sesekali masih berdoa bagi pria tua tersebut. Suatu siang, ketika Rahmat sedang bekerja mengangkat karung beras, seorang pria rapi mendatangi Rahmat. Wajah pria itu tampak serius namun ramah. Ia menanyakan nama Rahmat dengan nada hati-hati. Rahmat sedikit heran karena merasa tidak mengenalnya, namun ia tetap menjawab sopan. Pertemuan singkat itu belum menjelaskan apapun. Pria tersebut hanya mengatakan ingin berbicara lebih lanjut di waktu senggang. Rahmat mengangguk, meski dalam hati penuh tanda tanya. Setelah pria itu pergi, Rahmat kembali bekerja, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Ada perasaan bahwa sesuatu akan terungkap, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa lalu beberapa bulan terakhir. Pertemuan singkat di pasar itu terus terbayang di benak Rahmat. Pria berpakaian rapi yang menanyakan namanya terasa bukan sekedar orang lewat. Ada kesan serius dalam sorot matanya, seolah ia datang membawa sesuatu yang penting. Namun Rahmat memilih tetap menjalani hari seperti biasa. Ia tidak ingin terlalu banyak berspekulasi sebelum benar-benar mengetahui maksudnya. Beberapa hari kemudian, pria itu datang lagi. Kali ini saat Rahmat sedang beristirahat setelah membantu menurunkan barang dari truk. Ia menghampiri dengan senyum sopan dan memperkenalkan diri sebagai Farid. Suaranya tenang, namun ada nada haru yang sulit disembunyikan. Farid meminta waktu sebentar untuk berbicara di tempat yang lebih tenang. Rahmat menyetujuinya. Mereka kemudian duduk di warung kopi kecil di sudut pasar. Suasana tidak ramai, hanya beberapa orang berbincang pelan. Farid memulai pembicaraan dengan hati-hati. Ia menanyakan apakah Rahmat pernah memberi makan seorang pengemis tua di dekat masjid beberapa bulan lalu. Pertanyaan itu membuat Rahmat langsung paham arah pembicaraan. Ia mengangguk, meski dalam hati muncul perasaan cemas. Dengan suara tertahan, Farid menjelaskan bahwa pengemis tua itu adalah ayahnya. Penjelasan tersebut membuat Rahmat terdiam cukup lama. Ia tidak pernah menyangka pria tua yang selama ini ia kenal secara sederhana ternyata memiliki keluarga yang mencari keberadaannya. Farid lalu bercerita lebih jauh. Ayahnya dahulu seorang pedagang kecil yang cukup berhasil. Namun beberapa tahun lalu usahanya mengalami kerugian besar. Kejadian itu membuat kondisi mentalnya terguncang. Ia memilih hidup sederhana dan menjauh dari keluarga untuk menenangkan diri. Meski keluarga tetap mencari dan memantau dari jauh, ayahnya sering berpindah tempat tanpa memberi kabar jelas. Beberapa bulan terakhir, kesehatan ayahnya menurun. Saat keluarga akhirnya berhasil menemukannya kembali, kondisinya sudah cukup lemah. Ia sempat dirawat namun tak lama kemudian meninggal dunia. Suasana warung kopi menjadi hening. Rahmat mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ada sedih, ada kaget, sekaligus rasa kehilangan yang kembali muncul.
Farid kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Rahmat semakin terharu. Sebelum wafat, ayahnya sering menyebut satu nama, Rahmat. Ia bercerita tentang seorang pria muda yang setiap hari memberinya makan tanpa pernah menanyakan latar belakang atau mengharap balasan. Menurut Farid, ayahnya merasa sangat dihargai oleh perhatian kecil tersebut. Di masa sulitnya, hal itu memberinya semangat untuk tetap bertahan. Rahmat tidak langsung menanggapi. Ia menunduk, mencoba memahami kenyataan yang baru saja ia dengar. Selama ini ia menganggap tindakannya hal biasa, tetapi ternyata memiliki arti besar bagi orang lain. Farid lalu mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ia mengatakan itu bukan pembayaran atau balasan materi, melainkan surat singkat peninggalan ayahnya. Rahmat menerima dengan tangan sedikit gemetar. Isi surat itu sederhana, ucapan terima kasih, doa, dan harapan agar Rahmat selalu diberi kemudahan hidup. Tidak ada kalimat panjang, tetapi cukup membuat mata Rahmat terasa hangat. Farid melanjutkan bahwa keluarganya ingin mengenal Rahmat lebih jauh. Mereka tidak ingin hanya berterima kasih lewat kata-kata. Bagi mereka, seseorang yang sudah membantu ayahnya di masa sulit layak dihargai secara tulus. Rahmat sempat merasa canggung. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian seperti itu. Namun Farid meyakinkan bahwa niat mereka murni sebagai bentuk penghormatan, bukan belas kasihan. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Rahmat menceritakan bagaimana awal mula ia memberi nasi bungkus, sementara Farid mendengarkan dengan penuh perhatian. Percakapan itu berjalan hangat, tanpa kesan formal. Saat pertemuan berakhir, Farid mengatakan keluarganya ingin bertemu Rahmat di lain waktu. Tidak ada tekanan, hanya undangan terbuka. Rahmat mengangguk sopan, meski dalam hati masih banyak pertanyaan. Setelah Farid pergi, Rahmat duduk sebentar sendirian. Ia memandang surat di tangannya, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Ada rasa syukur karena pernah diberi kesempatan berbuat baik, sekaligus rasa haru mengetahui dampaknya. Hari-hari berikutnya, Rahmat kembali bekerja seperti biasa. Namun perasaannya sedikit berubah. Ia merasa lebih yakin bahwa kebaikan sekecil apapun bisa meninggalkan jejak panjang. Beberapa pedagang pasar yang melihat pertemuannya dengan Farid sempat bertanya. Rahmat menjelaskan seperlunya tanpa detail berlebihan. Ia tidak ingin kisah tersebut menjadi bahan pembicaraan luas. Meski begitu, kabar itu perlahan menyebar, bukan sebagai sensasi, melainkan cerita inspiratif di kalangan kecil pasar. Banyak orang mulai melihat Rahmat dengan rasa hormat yang berbeda. Rahmat sendiri tetap menjaga kesederhanaan sikapnya. Ia tidak ingin perubahan perhatian membuatnya berubah. Baginya prinsip berbagi tetap sama seperti sebelumnya. Suatu sore, Rahmat kembali melewati trotoar masjid itu. Ia berhenti sejenak, menatap bangku kosong yang dulu menjadi bagian rutinitasnya. Kali ini perasaannya lebih tenang. Ia tahu apa yang terjadi, dan ia merasa ikhlas. Ia berdoa singkat, lalu melanjutkan langkah pulang. Rahmat belum tahu bahwa undangan Farid dan keluarganya akan membawa kesempatan baru dalam hidupnya. Sesuatu yang bukan sekedar ucapan terima kasih, tetapi juga jalan perubahan yang tidak pernah ia rencanakan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Farid, kehidupan Rahmat berjalan kembali dalam ritme sederhana. Ia tetap bekerja di pasar, menjalani aktivitas harian seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada perubahan kecil yang terasa. Bukan perubahan sikap atau kebiasaan, melainkan cara pandang yang semakin tenang terhadap hidup. Surat peningkatan dari ayah Farid masih ia simpan rapi di rumah kontrakannya. Bukan sebagai kenang-kenangan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa perhatian sekecil apapun bisa berarti besar bagi orang lain. Setiap kali membacanya, Rahmat merasa lebih mantap menjalani hari. Suatu sore, Farid kembali datang ke pasar. Kali ini ia tidak sendiri. Bersamanya ada seorang pria paruh baya yang diperkenalkan sebagai pamannya. Mereka menemui Rahmat dengan sikap hangat, tanpa kesan formal atau berjarak. Farid menjelaskan bahwa keluarganya ingin menyampaikan sesuatu secara langsung. Mereka tidak ingin sekadar berterima kasih lewat kata-kata.
Ada niat membantu Rahmat mendapatkan kehidupan yang lebih stabil, terutama dalam hal pekerjaan. Rahmat sempat terdiam mendengar penjelasan itu. Ia bukan orang yang terbiasa menerima bantuan besar. Selama ini ia selalu mengandalkan tenaganya sendiri. Namun Farid menjelaskan dengan hati-hati bahwa ini bukan bentuk belas kasihan, melainkan penghargaan tulus. Pamannya kemudian menjelaskan bahwa mereka memiliki usaha distribusi bahan pangan yang cukup berkembang. Usaha itu membutuhkan tenaga yang jujur dan bertanggung jawab, seseorang yang bisa dipercaya mengelola pengiriman barang. Dari cerita ayah Farid, mereka merasa Rahmat memiliki karakter tersebut. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan sementara. Posisi yang ditawarkan cukup stabil, dengan penghasilan tetap dan kesempatan berkembang. Bagi Rahmat, hal itu terdengar seperti sesuatu yang jauh dari kebiasaannya. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan. Bukan karena menolak, tetapi karena ingin memastikan dirinya siap. Malam itu Rahmat memikirkan banyak hal. Ia mempertimbangkan tanggung jawab baru, perubahan rutinitas dan kemungkinan masa depan yang berbeda. Setelah beberapa hari, Rahmat akhirnya menerima tawaran itu. Ia menyampaikan keputusan itu dengan rasa syukur sekaligus tekad menjaga kepercayaan yang diberikan. Awal bekerja di tempat baru terasa menantang. Sistem kerja lebih teratur dibanding pasar. Ada jadwal tetap, tanggung jawab jelas, dan standar yang harus dipenuhi. Rahmat perlu menyesuaikan diri, tetapi ia menjalani proses itu dengan kesungguhan. Pengalaman sebagai buruh pasar ternyata banyak membantu. Ia sudah terbiasa bekerja keras, menjaga kejujuran dan berinteraksi dengan berbagai orang. Dalam beberapa minggu, ia mulai merasa nyaman. Lingkungan kerja baru juga memberinya pengalaman berbeda. Ia bertemu orang-orang dengan latar belakang beragam, belajar cara berkomunikasi lebih profesional, serta memahami manajemen distribusi barang. Semua itu membuka wawasan yang sebelumnya tidak ia bayangkan. Perubahan ekonomi mulai terasa. Penghasilan tetap membuat Rahmat bisa mengatur kebutuhan dengan lebih tenang. Ia tidak lagi cemas setiap akhir hari tentang cukup tidaknya uang untuk makan. Bahkan ia mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Meski kondisi membaik, satu hal tetap ia jaga, kebiasaan berbagi. Kini bentuknya berbeda. Kadang ia menyisihkan sebagian gaji untuk membantu tetangga yang kesulitan, kadang ia mentraktir makan teman lama di pasar. Baginya, perubahan rezeki bukan alasan berhenti peduli. Rahmat juga tidak melupakan masa lalunya. Ia masih sering mampir ke pasar, bukan untuk bekerja, tetapi bersilaturahmi. Para pedagang menyambutnya dengan hangat. Mereka senang melihat Rahmat berkembang tanpa melupakan asal-usulnya. Suatu hari, saat duduk santai di dekat masjid tempat dulu ia sering berhenti, Rahmat merenung. Ia menyadari hidup bisa berubah tanpa rencana besar. Kebaikan sederhana yang dulu ia lakukan tanpa harapan balasan, ternyata membuka jalan baru. Ia tidak merasa keberhasilannya semata karena dirinya. Ada peran banyak orang, termasuk pria tua yang dulu ia beri makan. Tanpa pengalaman itu, mungkin ia tidak akan bertemu Farid dan keluarganya. Kesadaran tersebut membuat Rahmat semakin rendah hati. Ia berusaha menjaga niat agar tetap lurus. Baginya, hidup bukan tentang seberapa jauh melangkah, tetapi bagaimana tetap membawa nilai kebaikan di setiap langkah. Beberapa bulan kemudian, Rahmat mulai dipercaya memegang tanggung jawab lebih besar di tempat kerjanya. Ia tidak langsung merasa bangga, justru lebih berhati-hati. Ia ingin memastikan kepercayaan itu tidak sia-sia. Di sisi lain, hubungan Rahmat dengan keluarga Farid berkembang baik. Mereka tidak lagi sekadar relasi formal, ada kedekatan seperti keluarga sendiri. Pertemuan sesekali terasa hangat, tanpa membahas masa lalu secara berlebihan. Rahmat tetap menjalani hidup sederhana. Ia tidak berubah menjadi pribadi yang gemar pamer. Ia justru merasa kesederhanaan membuatnya lebih tenang. Dalam hati, ia selalu mengingat satu hal. Kesempatan hidup yang lebih baik adalah amanah. Amanah itu harus dijaga dengan sikap jujur, kerja keras dan kepedulian kepada sesama. Perjalanan Rahmat belum selesai. Ia masih terus belajar menyeimbangkan kehidupan baru dengan nilai-nilai lama yang ia pegang. Namun satu hal pasti, jalan yang terbuka ini bukan akhir, melainkan awal fase baru yang lebih penuh tanggung jawab. Dan tanpa ia sadari, perubahan tersebut juga membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. Menginspirasi mereka bahwa kebaikan kecil bisa membawa dampak besar jika dilakukan dengan tulus. Waktu berjalan tanpa terasa. Hampir setahun sejak Rahmat mulai bekerja di tempat baru.
Rutinitasnya kini lebih teratur, penghasilan stabil, dan kehidupannya perlahan membaik. Meski begitu, Rahmat tetap menjaga cara hidup sederhana. Ia tidak ingin perubahan kondisi membuatnya lupa pada masa-masa ketika segalanya terasa sulit. Pengalaman masa lalu justru menjadi pengingat kuat. Ia tahu bagaimana rasanya hidup dengan ketidakpastian, menghitung uang sebelum membeli makan, dan berharap pekerjaan esok hari tetap ada. Kenangan itu membuatnya lebih mudah memahami kesulitan orang lain. Kebiasaan berbagi yang dulu ia lakukan kepada pengemis tua, kini berkembang secara alami. Bukan lagi sebungkus nasi setiap sore, tetapi bentuk perhatian lain yang sesuai dengan situasi. Kadang membantu biaya sekolah anak tetangga, kadang ikut menyumbang kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Ia melakukannya tanpa publikasi, karena baginya ketulusan lebih penting daripada pengakuan. Rahmat juga tetap menjaga hubungan dengan teman-teman lamanya di pasar. Ia sering datang sekadar menyapa atau minum kopi bersama. Kehadirannya bukan sebagai orang yang sudah sukses, melainkan sebagai kawan lama yang tetap menghargai kebersamaan. Teman-temannya melihat perubahan positif dalam diri Rahmat. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi ketenangan sikapnya. Ia tidak mudah mengeluh, tidak tergesa mengejar pujian, dan tetap rendah hati. Sikap itu membuat banyak orang merasa nyaman berbincang dengannya. Suatu sore, Rahmat kembali duduk di dekat masjid yang dulu menjadi bagian penting dalam rutinitasnya. Bangku trotoar itu kini jarang ditempati siapapun. Namun bagi Rahmat, tempat tersebut menyimpan kenangan mendalam. Ia teringat pertama kali memberikan nasi bungkus tanpa berpikir panjang. Ia juga ingat masa ketika bangku itu tiba-tiba kosong dan rasa khawatir muncul. Semua peristiwa itu terasa seperti rangkaian pelajaran hidup yang tidak direncanakan. Rahmat menyadari satu hal, kebaikan tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Kadang dampaknya baru terasa jauh setelah tindakan itu dilakukan. Bahkan terkadang, balasannya bukan dalam bentuk materi, tetapi perubahan cara pandang dan ketenangan batin. Perubahan hidup Rahmat bukan hanya soal pekerjaan baru. Ia merasa lebih dewasa dalam memahami makna hidup. Ia belajar bahwa keberhasilan bukan semata tentang penghasilan, tetapi tentang bagaimana tetap menjaga empati. Di tempat kerjanya, Rahmat mulai dikenal sebagai pribadi yang bisa dipercaya. Ia tidak segan-segan membantu rekan kerja yang kesulitan, meski itu bukan tanggung jawab langsungnya. Sikap tersebut membuat hubungan profesionalnya semakin baik. Atasan Rahmat pernah mengatakan bahwa integritas seperti itu sulit ditemukan. Rahmat mendengarnya dengan rasa syukur, bukan kebanggaan berlebihan. Ia tahu semua berawal dari nilai sederhana yang ia pegang sejak dulu. Di lingkungan rumah, Rahmat juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia membantu pengurus RT mengadakan program berbagi makanan untuk warga kurang mampu. Pengalamannya dulu membuat ia memahami pentingnya perhatian kecil bagi mereka yang membutuhkan. Kegiatan itu tidak besar, tetapi cukup memberi dampak positif. Beberapa warga yang sebelumnya jarang berinteraksi, kini lebih akrab. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh perlahan. Rahmat sering mengatakan bahwa ia bukan orang hebat. Ia hanya pernah merasakan kebaikan orang lain dan ingin meneruskannya. Sikap tersebut membuat banyak orang terinspirasi tanpa merasa digurui. Suatu malam, Rahmat membuka kembali surat dari ayah Farid. Kertasnya masih tersimpan rapi. Ia membaca perlahan, mengingat kembali awal perubahan hidupnya. Surat itu tidak panjang, tetapi syarat makna. Ia menyadari bahwa setiap orang mungkin menjadi bagian penting dalam hidup orang lain tanpa disadari. Sebuah perhatian kecil bisa memberi harapan, sementara sikap acuh bisa meninggalkan luka. Kesadaran itu membuat Rahmat semakin berhati-hati dalam bersikap. Ia berusaha menjaga tutur kata,
menghargai orang lain, dan tidak meremehkan siapapun. Baginya, semua orang punya cerita masing-masing yang tidak selalu terlihat dari luar. Beberapa waktu kemudian, Rahmat mengajak Farid menghadiri acara keluarga sederhana untuk mengenang ayahnya. Rahmat sempat ragu, tetapi akhirnya datang. Suasana hangat dan penuh penghargaan membuatnya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Di sana, Rahmat semakin memahami bahwa ayah Farid pernah mengalami masa sulit yang berat. Fakta itu memperkuat keyakinannya bahwa empati sangat penting, karena kita tidak pernah tahu benar-benar beban hidup orang lain. Sepulang dari acara tersebut, Rahmat semakin mantap melanjutkan hidup dengan prinsip sederhana, bekerja jujur, bersyukur, dan tetap berbagi. Kini, setiap kali melewati trotoar masjid, Rahmat tidak lagi merasakan kesedihan. Ia justru merasakan rasa syukur. Tempat itu menjadi simbol perjalanan batin yang membentuk dirinya. Rahmat tidak pernah menganggap kisahnya luar biasa. Ia percaya banyak orang lain melakukan kebaikan serupa setiap hari. Hanya saja, tidak semua kisah terlihat. Namun, jika ada satu hal yang ingin ia bagikan kepada siapapun yang mendengar ceritanya, itu adalah keyakinan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun, ia akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Dan bagi Rahmat, pelajaran itu akan selalu ia pegang sepanjang hidupnya. Demikian kisah inspiratif hari ini. Semoga cerita sederhana ini bisa mengingatkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Kadang, balasannya bukan langsung kita lihat, tapi Allah selalu punya cara terbaik untuk membalas ketulusan hambanya. Jadi, jangan pernah ragu berbuat baik, walau dalam keadaan terbatas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dari cerita inspiratif lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.